Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat bertemu lagi di channel DC TV. Kali ini kita setelah membahas Fufu Papa, saat ini kembali lagi untuk Bang Mahmud MD. Ya, Bang Mahmud MD ini yang kemarin ya, yang membesar-besarkan masalah pesawat privat, yang saat ini malah berbalik arah, yaitu Mahmud MD juga pernah ternyata pernah naik jet privat karena pernah mendapatkan fasilitas yang sama, pesawat yang sama juga sewaktu Mahmud menjabat sebagai ketua MK dan menjadi pejabat negara. Seperti apa videonya, kita bersama Bang Agri Fanani kita lihat sama-sama. Selamat menyaksikan. Ya! Ya! Coba Bang udah ketawa, Bos. Profesor Mahfud makin hari makin nggak jelas. Nyinyir. Dulu pada saat di lingkaran kekuasaan dan menjabat Menteri Menko Polhukam, tidak seperti ini dan baik-baik saja. Tapi setelah tidak menjabat menteri dan tidak di lingkaran kekuasaan, berubah menjadi nyinyir terus, tiap hari kerjaannya menyerang Jokowi terus. Emput, ini karakter apa ini, Emput? Karakter kamu jelek banget, Put. Kalau gini mau mendingan Amin Rais lah. Masih mendingan Amin Rais gitu ya. Yang memang tidak di lingkaran kekuasaan dari awal. Ini gara-gara tidak di lingkaran kekuasaan lagi menyerang terus. Karakter apa ini? Ternyata jelek banget karaktermu. Kirain bagus. Berkali-kali saya ngomong di setiap kesempatan. Orang yang paling lurus dan pakaian bersih dan paling profesional bagus di Indonesia ini adalah cuman ada Mahfud MD. Ternyata sifat dan karakter kamu jelek banget, Pot. Sumpah jelek banget. Sumpah. Nggak beda Refli Harun, nggak beda Said Didu, nggak beda Fawzi, mantan Menteri Agama yang dipecat Jokowi, nggak beda dengan pecatan Jokowi yang lainnya. Ya Allah. Enggak, karena Mahfud MD ya seorang profesor, ahli hukum, kemudian tidak hanya sekedar itu, ya. Dilandasi agama yang kuat, berlatar belakang pesantren. Makanya saya kayak setengah berani menggaransi hanya ada orang satu-satunya di Indonesia yang paling bagus, paling lurus, itu adalah Mahfud MD. Ternyata jauh lebih jelek karakternya dibanding Amin Rais. Beneran jelek banget gitu ya. Ya, kalaupun mengkritisi, ya minimal diem atau mengkritisi yang baik. Tapi ini mau terus menyerang Presiden Joko Widodo, gila. Di podcast-podcastnya hampir dipastikan menyerang Joko Widodo terus. Semenjak dia sudah tidak menjabat Menteri Polhukam, kemudian kalah di Pilpres, dan saya nggak tahu menjadi kader PDIP apa enggak. Tapi yang paling pasti menjadi rombongannya PDIP. Nah, ini berubah menjadi penyerang. Aduh, gimana nih ya? Mikirnya gimana ya? Gua mikirnya mesti gimana nih ya? Gila. Pot. Alam, cuman segitu ternyata. Ya Allah. Jelek banget ya karakter kamu ya? Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rabb. Gimana, Pot? Sehingga ya membunuh objektivitas. Hampir objektivitasnya udah nggak ada lagi. Subjektif ya, perspektifnya dia sendiri menyerang Jokowi. Gila. Dan yang belakangan Mahfud MD dalam podcastnya menyerang Jokowi melalui Kaisang Pangarep,
yang belakangan ketahuan pergi ke Amerika dengan fasilitas private jet. Simak videonya. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya, Betul. Nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari. Terus gratifikasi itu memang hanya untuk pejabat. Mestinya iya. Kalau ingin menertibkan itu mestinya iya. Jangan beralasan ini karena dia bukan pejabat. Nanti dulu kan ada hubungannya juga dengan pejabat. Iya kan? Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya, Betul. nggak bakal dapat. Ya bagian dari korupsi, karena gratifikasi itu hukumannya hukuman korupsi. Hukuman korupsi. Masuk di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi itu menyebut satu, korupsi itu barang siapa merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum, itu korupsi. Yang kedua, menerima suap atau penyuapan. Lalu yang ketiga, gratifikasi. Masuk di situ. Masuk di situ ya. Iya, masuk di undang-undang korupsi, termasuk tiket pesawat, tiket kereta. Sebut secara eksplisit di undang-undang bahwa itu gratifikasi. Eksplisit. Nanti lihat aja undang-undangnya. Ya. Terus, dorong terus. Ya. Ya. Sedang ramai kasus Kaisang memakai jet pribadi pergi ke Amerika bersama istrinya. Ini kemudian menjadi sorotan dan ramai dibicarakan publik. Ya, ini harusnya masuk gratifikasi. Loh, kan bukan pejabat negara. Gratifikasi itu kan dilakukan untuk pejabat negara. Ya masuk pokoknya. Ini karena anaknya presiden. Coba kalau bukan anak presiden, anak saya. Hah? Apa iya dapat jet pribadi? Iya. Pokoknya kalau untuk orang lain dicari salahnya, celahnya, dan peluangnya untuk bisa dijerat. Tapi kalau untuk masalahnya sendiri, ya dicari penghalalannya, ya ngeles dan aman. Itu Mahmud MD. Ya. Terus menerus hampir media disibukkan dengan Kaisang pergi ke Amerika dengan jet pribadi atau private jet. Iya. Tidak terkecuali Mahfud MD yang nyinyirin masalah ini. Tahukah Anda bahwa ternyata Mahfud MD ya satu ya dua tiga celing ya. Biar lu pot. Mahfud MD naik jet pribadinya JK pada saat posisinya menjadi ketua MK. Setidaknya dia menyatakan berkali-kali, setidaknya ada beberapa kali. Nah, ketika disorotin masalah ini, dia berdalih bahwa numpang bersama JK. Satu, dia berdalih bahwa diundang untuk mengisi ceramah di Makassar. Dua, tiga, dia berdalih sebagai kapasitasnya sebagai ulama, bukan ketua MK. Iya. Pokoknya kalau untuk urusan kamu halalin aja udah. Udah, kamu halalin aja udah. Kalau sudah begini gua ngerti kok. Kalau sudah begini rakyat menjadi tahu kok karakter kamu kok. Udah, kamu halalin aja dengan berbagai macam alasan. Oke, terus ada urusan lain. Mahfud juga naik jet pribadi untuk urusan Kahmi di lain kesempatan. Masih menghindar. Loh, urusan Kahmi itu memang orang masing-masing pada menyumbang apa yang bisa disumbangkan kok, katanya. Ya udah, pokoknya rakyat tahu, lu halalin aja.
Yang menyangkut diri lu itu halal, menyangkut diri orang lain haram dan kamu serang aja udah. Ya memang sudah begitu pola-polanya. Sekarang kita jadi tahu karakter dan sifat Mahfud MD. Iya. Jadi tahu sekarang. Ya? Oke, kalau kamu berdalih waktu itu mengisi pengajian di Makassar, pertanyaannya, pertanyaan ini. Kalau kamu nggak sebagai ketua MK pada saat itu, kira-kira dapat fasilitas jet pribadi apa enggak? Kalau ulama biasa gitu ya, seperti ulama-ulama yang lain, kira-kira nih, kamu difasilitasi jet pribadi apa enggak kira-kira? Ya, kira-kira. Kan sama pertanyaannya, sama dengan statement kamu tadi, Put. Kira-kira kalau Kaisang itu bukan anak Presiden Joko Widodo, dapat nggak fasilitas itu? Kalau anak saya misalnya, nggak mungkin lah dapat. Kan kamu tadi bilang begitu. Sekarang saya balik nih. Kalau kamu sebagai ulama biasa yang tidak sedang menjabat ketua MK, kamu dapat fasilitas jet pribadi nggak kira-kira? Modiar, bodoh-bodohin aja terus rakyat Indonesia. Ya, hukum dilentur-lenturkan, disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja udah. Halalin aja semuanya dan haramin jika itu menyangkut orang lain dan perlu diserang. Kan itu masalahnya. Rakyat sekarang nggak bodoh lagi. Nggak bodoh lagi. Bohong-bohongin, dilentur-lenturkan hukum sesuai keinginannya, sesuai kebutuhannya. Enak banget loh. Ayo. Nah, gimana ini, Put? Makanya, jangan suka menepuk air di dulang, memercik muka sendiri. Ini kan artinya seperti itu, ya? Kamu keluar-keluar masalah Kaisang, naik jet pribadi. Sekarang airnya memercik ke muka kamu sendiri, ayo. Put, aduh, ya Allah, gila, gua dulu setengah mati loh ngidolanya dengan Mahfud MD. Sampai ke gua bilang tuh, hanya ada satu orang di Indonesia yang bersihnya seperti Mahfud MD. Ternyata, ya, nyata ketika sudah di luar kekuasaan, di luar lingkaran kekuasaan, menyerang pemerintah terus. Put, pokoknya jangan gitu-gitu amat. Apapun alasannya, di Kaisang ada argumentasinya, ada reasoningnya sendiri-sendiri. Kamu juga ada reasoning sendiri-sendiri. Tapi kan ini kan apple to apple. Apa bedanya sekarang? Dia dapat fasilitas jet karena presiden, kamu dapat fasilitas jet karena ketua MK. Lain? Jangan merasa benar sendiri, Put. Gila aja lu, merasa benar sendiri. Wah, klarifikasi ke sana kemari, membenarkan tindakannya sendiri, menyalahkan yang lain. Loh, enak sekali. Hukum dilentur-lenturkan sesuai dengan kebutuhannya. Loh, enak sekali. Oke ya. Kalau sudah begini, kita tahu kualitasnya Profesor Mahfud MD. Dan ini seorang profesor yang sekarang aktif juga di podcast YouTube. Ya, rame-rame seorang profesor sekarang menjadi YouTuber. Profesor Agri Fanani. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan rakyat tidak tersesat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan Bang Agri Farani diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Terima kasih Bang Agri Farani. Sekali lagi, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat dan kita bisa menyikapi semua statement dari orang-orang yang benci maupun yang suka sama Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.